Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga ibu-ibu KPM semua sudah bisa berhadir di tempat yang sangat sederhana ini. Selawat diiringi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya yang sudah berhadir pada tempat ini. Pada hari ini kita akan mengupas tentang mendukung ibu hamil dalam mengakses informasi dan layanan yang tepat. Di sini ibu-ibu ada yang hamil tidak? Ya, Ibu Ina ada hamil tuh. Berapa bulan, Bu? Oh ya, 4 bulan. Alhamdulillah. Jadi di sini dalam ibu hamil mengakses informasi itu harus benar-benar informasinya itu harus tepat. Karena ketika informasinya tidak tepat, maka nanti akan berpengaruh kepada janin ibu itu sendiri. Di sini ada yang pertama, coba ibu memperhatikan ke papan tulis ini. Di sini ada yang pertama adalah pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Dari poin yang pertama ini, di sini adanya peran terutama sekali adalah peran suami, Bu. Ibu Ina, gimana peran suaminya dalam mengakses ibu waktu kehamilan? Oh, ibu diantar jemput kepada datang ke posyandu ya? Iya, alhamdulillah. Berarti itulah salah satu contoh peran keluarga dan masyarakat lain dalam mengakses informasi yang tepat bagi ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah, coba ibu perhatikan yang kesini. Oh, ini belum dibahas, Bu. Ya, yang dari yang poin yang pertama adalah ibu hamil bisa hadir di kelompok atau kelompok ibu hamil di desa untuk memeriksa umur kehamilannya. Misalnya ibu hamil sudah masuki kehamilannya 8 bulan misalnya. Jadi ada anjuran daripada bidan untuk datang ke dokter spesialis, biasanya untuk USG dan segala macam. Kemudian poin selanjutnya adalah yang paling sangat penting di sini adalah peran suami yang dapat membantu ibu hamil. Misalnya contohnya, Ibu Ina sudah hamil sekitar 9 bulan misalnya. Jadi para suami ini harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan ketika ibu hamil akan melahirkan ketika umurnya 9 bulan nanti. Jadi ada di sini ada peran suami mempersiapkan kepada si ibu yang hamil ini adalah misalnya Honda atau mobil untuk mengantarkan ibu hamil ke posyandu. Ya ibu-ibu, dalam poin kelompok ibu hamil adalah seperti saya bilang tadi, mengapa suami sebaiknya mendampingi istrinya yang sedang hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil. Setidaknya selama kehamilan itu mendampingi 1 kali lah. Seperti Ibu Ina tadi, dia diantar oleh suaminya dari rumah ke posyandu. Dari di situ nanti suaminya pasti akan bertanya kepada ibu bidan. Pasti dia bertanya umur berapa udah kehamilan istri saya. Nanti akan ditanya juga bagaimana kondisi bayi dalam kandungannya, apakah bagus kondisinya. Jadi si para suami ini ketika mendampingi ke posyandu, maka peran suami ini sangat penting. Yang pertama adalah
Suami diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa kehamilan dan memahami tanda dan gejala-gejala bahaya kehamilan. Jadi kalau misalnya suami tidak ikut ke posyandu, maka suami tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kehamilan ibunya sendiri. Oke. Ya, di sini peran lain selain suami, di sini ada juga peran keluarga. Nah, di sini ada peran keluarga. Nah, peran keluarga di sini selain suami ada keluarga, tetangga yang bisa membantu dan menolong ibu hamil ketika mengalami misalnya efek daripada kehamilannya. Di sini bisa keluarga yang lain untuk menggantikan peran dan ibu atau ayah seperti memasak atau menemani anaknya yang belajar. Nah, jadi si ibu hamil ini pasti dia mengalami gejala-gejala misalnya lemas atau misalnya terasa kurang darah misalnya kepada ibu hamil, maka dia bisa diganti peran oleh keluarganya atau tetangganya atau suaminya, seperti misalnya membantu memasak atau misalnya menemani anaknya yang sedang belajar misalnya. Nah, gimana Ibu Ina? Ada seperti itu di rumah pada suaminya? Oh ya, mantap Ibu. Kalau misalnya ada seperti itu, mantap. Itu bisa dipraktekkan sama ibu-ibu yang lain ya. Ketika hamil nanti Bu. Ya, bilang sama suaminya suruh hamil. Oke. Lanjut. 3. Ya, ibu-ibu, apabila misalnya di sekitar kita terdapat misalnya ibu yang sedang hamil, itu jangan lupa untuk dikunjungi. Nah, untuk apa dikunjungi? Untuk minta uang bukan, tapi untuk mendoakan kehamilannya, mendoakan keselamatan kehamilannya, mendoakan keselamatan bayinya ketika lahir, dan memberi dukungan, memberi support kepada ibu hamil supaya seperti kita yang di modul sebelumnya, memberi support untuk memberi asupan gizi yang cukup, memberi makanan-makanan yang sehat, untuk makan makanan yang sehat, sayur-sayuran misalnya. Kenapa? Karena supaya bayinya akan tumbuh kembang dengan baik dalam kandungan. Nah, itulah di kita di sini ada namanya PKH itu. Namanya PKH itu adalah, ibu-ibu tahu PKH apa? Nah, coba Ibu Ani. Ya, program keluarga harapan. Pandai Ibu Ani. PKH itu adalah program keluarga harapan, Bu. Nah, dari PKH kita ini programnya adalah sekarang dikasih bantuan untuk membeli asupan gizi untuk ibu hamil. Kenapa? Karena harapannya ke depan supaya bayi kita sehat. Nah, dikasih bantuan untuk biaya pendidikan supaya kenapa? Anak kita pintar ke depannya. Itulah PKH namanya. Punya harapan supaya anak ibu-ibu semuanya menjadi sehat dan pintar. Ya, cukup lah. 3. Ya, semua ibu-ibu coba perhatikan papan tulis ini. Ya, di sini ada poin yang kedua adalah cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, kita sekarang bisa mengakses misalnya di Facebook, di YouTube, segala macam lah. Nah, jadi yang tepat itu bagaimana? Nah, dukungan lain yang bisa dilakukan kepada ibu hamil adalah dengan cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung kehamilannya. Nah, di sini misalnya contohnya posyandu yang pertama. Nah, posyandu. Ketika ibu hamil mengalami misalnya pusing kepalanya atau misalnya darahnya berkurang. Nah, jadi kita jangan langsung ibu ini kita kasih obat misal di apotik. Nah, itu tidak tepat gitu. Jadi kita sesuatu ketika terjadi kepada ibu hamil, ibu-ibu sekalian, kita yang pertama mengunjungi posyandu atau puskesmas. Di situ akan ditangani oleh bidan yang spesialis kepada ibu hamil sendiri. Yang kedua yang harus dikunjungi ketika mencari informasi yang tepat adalah kepada kelas yang sudah dibentuk di desa, kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil. Kemudian yang ketiga adalah kelas penemuan P2K2. Nah, ibu-ibu sekalian,
Yang terakhir inilah yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Kelas pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Di sini bisa kita akses, kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman antara ibu-ibu yang lain. Cukup. 2, 3. Oke. Baik ibu-ibu semua, yang terakhir kita akan mengupas bagaimana cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Nah, seperti Ibu Ina. Ibu Ina tadi udah umur kehamilannya 4 bulan. Ibu punya buku KIA di rumah? Ya, itulah dia. Untuk menyeleksi informasi mengenai kehamilan bisa kita pandukan di buku KIA yang dikasih oleh Ibu bidan di posyandu. Jadi jangan nanti salah menyeleksi tentang kehamilan. Nanti bayinya bisa menimbulkan otak agak cerdas, bisa jadi nanti jadi apa namanya yang sekarang kejadian ini, stunting, atau misalnya gizi buruk. Jadi bisa menyebabkan kepada bayi yang sedang dikandung oleh ibu hamil. Jadi ini sangat penting, Bu. Poin yang terakhir ini sangat penting karena banyak mitos yang beredar di masyarakat terkait kehamilan yang sebenarnya belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi kita bisa mengakses, dianggap benar oleh sebagian masyarakat, padahal itu masih mitos. Misalnya kalau misalnya kita makan buah-buah yang asam, itu bisa menimbulkan bayi sehat. Itu tidak, mitos sebenarnya. Jadi supaya jelas, maka kita pakai panduan buku KIA, atau misalnya langsung kita datang ke kelas P2K2, atau misalnya langsung tanya ke ibu bidan di posyandu dan lain-lain sebagainya, misalnya ke dokter spesialis. Jadi cara mengakses itu harus jelas dan benar. Ibu-ibu sekalian sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Baik, sekian, terima kasih. Dalam sesi ini alhamdulillah semua ibu-ibu sudah mengerti tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi semoga nanti ibu hamil yang ke depan bisa dipraktekkan di rumah dan bisa diimplementasikan dengan suaminya di rumah yang pertama, dan juga dengan masyarakat sekitarnya dan keluarga. Baik, saya pendamping PKH Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Madat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata deh Pak.